orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Habib Taufan umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh maka diberikan beras 20 kilo, minyak 2 liter, pulsa 50.000. Saya yakin Pak, sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, tidak ada yang mau datang sholat subuh. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kau lihat pahala berjamaah subuh di masjid, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Tapi karena kita tidak lihat, maka jamaah sepi. Dua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah di masjid? Satu, dengar baik-baik. Melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah ke masjid 200 meter, PP berapa meter? 400 meter. Berapa langkah kaki itu? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Iya toh? Yang kedua, pahala berjamaah. Semua materi yang kita lewati akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka. Saya saksinya. Tanggal 9 dia datang berjamaah sholat subuh di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika sampean pergi masjid, usahakan waktu pergi lain jalannya, waktu pulang lain pula jalannya. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya. Tembok, pagar, tegel, dinding, tumbuhan, semua yang kita lewati jadi saksi. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika kau datang ke masjid, mau sholat jamaah, sholat sunnah, tiap 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Cuma jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dia mau ke masjid sini, dia ke terminal dulu. Sudah dari terminal dia ke pasar lagi. Sudah dari pasar baru dia ke sini. Sampai di masjid sudah selesai orang berjamaah. Itu aslinya beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga, keutamaan berjamaah yang ketiga ada yang disebut lipat 27 kali. Artinya apa Ustaz? Sekali berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama. 1 kali Bapak sholat di sini, 27 kali di rumah baru sama pahalanya. Apalagi di masjid, kalau kita kehujanan, baju kita basah menuju ke masjid, baju yang basah itu menjadi pelindung agar kita tidak disentuh api neraka. Cuma dengar, jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, katanya kan kalau basah baju Ustaz, itu tidak disentuh kita api neraka. Begitu dia mau ke masjid, hujan, dia tunggu hujan keras, dia buang payungnya baru dia jalan. Aslinya kok beleng-beleng. Apalagi sholat berjamaah di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita tidak tahu berdoa, mungkin kita banyak dosa, susah doa kita tembus, tapi di dalam ada habaib, ada alim ulama, ada penghafal Quran, ada orang miskin yang teraniaya, ada anak yatim piatu. Mereka yang mengaminkan doanya imam, seluruh doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau berdoa usahakan baca doa yang umumnya orang hafal, tidak usah panjang-panjang dan terlalu cepat. Banyak juga orang berdoa panjang sekali, dan doanya seperti makan pisang goreng panas. Itu bukan berdoa, bertengkar namanya itu. Doa itu Quran saja dianjurkan baca dengan tartil, dengan baik, dan berdoa dan juga tidak jelas. Ada juga biasa imam
Kita tidak tahu apa dia baca. Kita coba di belakang, amin. Kita tidak dengar, amin. 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 Siapa tahu yang anak muda jadi imam, dia minta jodoh. Ya Allah berikan kami jodoh. Bapak di belakang bilang, amin. Istrinya di atas bilang, amin. Satu, sebab orang malas ke masjid, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, ini yang paling penting, manajemen masjid tidak bagus. Sudah saatnya manajemen zaman dulu ditinggal. Banyak sekarang takmir masjid, pengurus masjid, setelah dilantik, diangkat oleh masyarakat, dipercayakan ngurus masjid, dia kira dia yang punya masjid. Kalau rapat harus dia yang benar karena dia ketua. Tidak. Masjid sekarang saya lihat saldo kas banyak-banyak, tapi dalam masjid tidak beres. Saldo kas 100 juta, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Saldo kas 150 juta, toiletnya tidak ada airnya. Ini takmir masjid seperti ini, kamu nanti bakal berderita di padang mahsyar, nanti ditanya, kenapa kau jadi pengurus masjid kalau kau tidak urus masjid? Hati-hati Pak pengurus masjid, hati-hati. Apalagi sampai menggunakan anggaran masjid direnovasi, lalu Bapak berpikir, ini kan atapnya sudah tidak dipakai, bolehlah saya bawa ke rumah. Tidak boleh, bukan hakmu. Pengelolaan masjid sekarang harus modern. Ngapain besar-besar? Tidak apa-apa kan seperti ini, kecil tapi nyaman. Masjid saya Bapak boleh dilihat di YouTube saya, di IG saya ada. Alhamdulillah, masjid saya bikinkan untuk bapak saya, namanya Masjid Bani Abdul Latif. Ibu saya bikinkan juga masjid, namanya Hajjah Sitimang. Tidak perlu besar tapi nyaman. Bawa masjid ada kolam ikan, dikelilingi kolam ikan. Ikan yang saya sudah Islamkan, ikan mu'allaf Pak, dari Jepang. Ikan koi itu, koi kan dari Jepang, agamanya Shinto. Saya Islamkan dulu baru turun. Masya Allah. Imamnya penghafal Quran 30 juz, juara 1 hafiz Quran Sulawesi Selatan. Muadzinnya bagus suaranya Pak, digaji seperti layaknya pegawai negeri gaji bulanan. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor, ini judulnya. Masya Allah. Sound sistemnya biar bernapas imam kedengaran, tidak pernah storing. Di dindingnya ada proyektor, kalau imam bersikir keluar kalimat sikirnya, orang bisa baca dan ikuti sama-sama. Enak. Itu masjid saya. Kalau terlambat 30 menit hari Jumat, tidak ada lagi tempatmu ke tempati, kau di luar jalan raya. Orang senang ke masjid. Kalau Ramadan sampai ke jalan Pak, bukan cuma malam pertama sampai akhir Ramadan ramai. Kenapa? Orang nyaman di masjid itu. Ini bagaimana orang mau ke masjid yang asal orang tua sudah pensiun, penyakit poso, asma. Hai, salatu hai. Bagaimana anak-anak mau ke masjid? Jengkel kita dengar Pak. Iya toh. Karpetnya begitu kita mau sujud, ada semut, di mana ku simpan kepalaku ini? Dapat lagi Pak, astagfirullah. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir, neraka aja terus dicerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Kata anak muda, aduh, tidak usah ke masjid bikin takut-takut. Maka saya berbincang tadi sama Pak Haji Nur Rifani. Beliau katakan, Ustadz, insya Allah kita akan kirim mubalik dari Kabupaten untuk belajar. Saya bilang, bawa ke Makassar, saya latih dia pidato. Bapak-bapak, kalau ada anak-anak remaja yang mau belajar pidato, dibiayai nanti, kirim ke markas saya ajar kau pidato. Ini Ustadz yang ceramah ini, alhamdulillah, meskipun bukan alumni Timur Tengah,
Meskipun tidak pernah mondok secara resmi, alhamdulillah viewer saya di YouTube sekarang sudah lebih 500 juta. Kenapa? Karena saya pandai berpidato. Maka kalau penceramah, saat neraka terus dicerita, seolah-olah susah ini. Coba lihat orang-orang Nasrani kalau meninggal, apa dia bilang? Sudah tenang hatinya bersama surga di Bapa. Bersama surga, dia sudah masuk surga, dia sudah tentukan sudah dalam surga. Kita dikubur, dia disiksa. Anak-anak mau ke masjid, Pak. Di rumah kita dimaki-maki istri, di jalan sudah macet, warung kopi banyak utang, di kantor marah-marah bupati. Kita ke masjid dengan harapan mudah-mudahan dapat pencerahan, sampai lagi di masjid ditunduk-tunduk, memang kamu masuk neraka, dilipat, dipotong kopi. Iya toh. Dapat lagi imam, Pak, Allah Karim. Ada juga imam sekarang, terutama ini imam-imam anak muda. Saya tidak tahu belajar dari mana. Itu imam kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan bacaanmu. Nabi itu kalau jadi imam ringkas bacanya. Nanti kalau sholat sunnah di rumah baru panjang-panjang. Kita terbalik. Kalau jadi imam panjang-panjang, kalau dia sendiri Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.